Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi mata kuliah jaringan komputer yang dipandu oleh dosen Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Langsung saja kita mulai presentasinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah internet. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Anang Ardiansyah dengan NIM 22050 dari Prodi PTIA Angkatan 2022. Pengertian Internet. Internet, kependekan dari Interconnect Networking, adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan SDR Internet Protocol Suite atau bisa disingkat dengan TCP atau IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Sejarah internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarahnya internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. Pada awal ditemukan internet di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Tujuan awalnya dibangun ARPANET adalah untuk keperluan militer. Bentar, ini mungkin tidak kelihatan ya. Saya akan pindah terlebih dahulu. Oke, bisa terlihat. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan keahlian seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Oke, pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah. Pada tahun 1969, mereka membentuk satu jaringan terpadu. Oke, sebentar. Ini mungkin nggak kelihatan lagi ya. Saya pindah lagi ke bawah. Oke, sudah terlihat. Secara umum, ARPANET dikenalkan pada bulan Oktober 1972. Kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara. Di awal 1980-an, ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET. MILNET ini yaitu jaringan militer. Akan tetapi, keduanya mempunyai hubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan. Protokol standar TCP atau IP mulai diperkenalkan pada tahun 1982, disusul dengan penggunaan sistem DNS, Domain Name Service, pada tahun 1984. Di tahun 1986, lahir National Science Foundation Network yang menghubungkan para periset di seluruh negeri dengan 5 buah pusat superkomputer. NSVNet kemudian mulai menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset utama di Amerika hingga
Pada bulan 1990, ARPANET secara resmi dibubarkan. Kita masih membahas secara internet. Internet dijaga oleh perjanjian multilateral dan spesifikasi teknikal protokol yang menerangkan tentang perpindahan data antara rangkaian. Protokol-protokol ini dibentuk berdasarkan perbincangan Internet Engineering Task Force, dan ini mengeluarkan dokumen yang dikenali sebagai RFC. Protokol-protokol itu apa aja? Yaitu ada IP, TCP, UDP, DNS, PPP, SLIP, ICMP, dan lain-lainnya. Tahun 1958, sebagai buntut dari kekalahan Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Advanced Research Project Agency atau bisa disebut dengan ARPA, yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Lanjut di pertengahan 1960-an, ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan Cooperative Networking of Time Sharing Komputer dengan hanya 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Lanjut di tahun 1965, istilah hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Di tahun 1968, jaringan template ini sudah dibuat. Dan anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintahan Amerika Serikat dan universitas di tahun 1971. Sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat STR untuk jaringan komputer, termasuk di antaranya adalah internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vinnie Cerf, ya, yang kemudian disebut sebagai Bapak Internet di tahun 1972. Di tahun 1973, ARPANET keluar Amerika Serikat pada tahun ini. Di tahun 1973, anggota ARPANET bertambah lagi dengan masuknya beberapa universitas di luar Amerika Serikat, yakni University College of London dari Inggris dan Royal Radar Establishment di Norwegia. Sudah ada 111 buah komputer yang terhubung ke ARPANET di tahun 1977. Protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol di tahun 1978. Istilah internet pertama kali digunakan dan TCP atau IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Nama server mulai dikembangkan sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1.000 buah host yang tergabung di internet di tahun 1992. Di tahun 1983, diperkenalkan sistem nama domain yang sekarang dikenal dengan Domain Name System yang berfungsi sebagai untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Oke, awal internet di Indonesia. Nah, mungkin orang-orang pada bertanya, awal internet di Indonesia itu kapan sih? Nah, sini saya akan menjelaskannya. Berdasarkan catatan Voice Arin dan Apnik, protokol internet pertama dari Indonesia didaftarkan oleh UI atau Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Internet Service Provider Indonesia sekitar tahun 1994 mulai beroperasi di Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya, Bapak Sanjaya. Indonet merupakan ISP
komersial pertama di Indonesia. Pada saat itu, Indonet melakukan sebuah langkah yang cukup nekat, yaitu dengan menggunakan dial-up sebagai sambungan awal ke internet. Next. Sebagai akses awal, Indonet memakai mode teks dengan shell account, browser Linux, dan email client lain, serta chatting dengan conference pada server AIX. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet, yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet pimpinan BRM, Roy Rahajasa Yamin. Mulai 1995, beberapa BBS Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses internet ke luar negeri dengan memakai remote browser Linux di AS, di Amerika Serikat. Maka, pemakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP. Oke, untuk kegunaan internet ini, yang pertama, informasi yang didapat lebih cepat dan murah dengan menggunakan berbagai aplikasi antara lain email, newsgroup, www, FTP, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan biaya kertas. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Contoh kayak koran, majalah, dan brosur itu kan sangat jadul ya. Maka ini internet sangat digunakan. Yang ketiga, sebagai alat untuk research dan development atau pertukaran data. Oh ya, terus selanjutnya fasilitas apa aja sih yang ada di internet? Yang pertama ini ada www. Kita sering disebut dengan the web atau W3. Merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Yang kedua yaitu ada electronic mail atau kita sebut dengan email. Adalah layanan internet paling tua, sudah ada sejak pertengahan 1970-an. Konsep dasar dari email yaitu penggunaan kita login dalam sebuah sistem komputer dan mengetikkan pesan teks dan mengalamatkannya kepada pemakai di sistem lain. Nanti kita bisa kirim-kiriman email. Yang ketiga yaitu ada mailing list. Adalah sistem mengirim pesan-pesan untuk kelompok orang, bisa berupa berita, artikel, catatan, dan sebagainya. Fasilitas ini digunakan untuk berdiskusi secara elektronik dengan menggunakan email. Yang keempat ada Bulletin Board System, atau kita bisa sebut dengan BBS. Merupakan suatu pusat layanan informasi yang menyediakan informasi dari berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, teknologi, bisnis, sosial, maupun promosi niaga. Yang kelima ada chatting. Merupakan sarana yang murah bagi para pengakses untuk berkomunikasi secara tekstual. Pengakses berkomunikasi melalui tulisan yang diketik. Kemudian, rekan pengakses akan membalas dalam bentuk tulisan pula. Nah, kita bisa berbalas-balasan. Yang terakhir ini ada newsgroup. Merupakan suatu kelompok diskusi yang tidak menggunakan email. Nah, ini yang tidak menggunakan email. Untuk mengakses newsgroup diperlukan perangkat lunak yang dinamakan newsreader, yakni berupa suatu program yang dipasang di komputer klien, contohnya WinVN. Oke, selanjutnya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.